Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ajeng Astu Khairunisa dengan NIM 7211141915. Di sini saya akan menjelaskan bab 7 yaitu tentang pengembangan sistem. Yang pertama yaitu pendekatan sistem. Nah, baik manajer maupun para pengembang sistem dapat menerapkan pendekatan sistem ketika memecahkan masalah. Pendekatan sistem ini berasal dari proses pemecahan masalah secara sistematis yang mengarah pada John Dewey, yaitu seorang profesor filosofi di Columbia University pada tahun 1910. Dewey ini mengidentifikasikan 3 rangkaian pertimbangan yang terlibat dalam pemecahan sebuah kontroversi secara memadai. Yang pertama yaitu mengenali kontroversi, lalu mempertimbangkan klaim-klaim alternatif, dan membuat satu pertimbangan. Nah, pendekatan sistem ini terdiri atas 3 tahapan kerja. Yang pertama yaitu usaha persiapan. Meliputi langkah pertama, memandang perusahaan sebagai suatu sistem, mengenali sistem lingkungan, dan mengidentifikasi subsistem perusahaan. Tahap yang kedua yaitu usaha definisi, yaitu bergerak dari tingkat sistem ke subsistem dan menganalisa bagian sistem dalam urutan-urutan tertentu. Lalu tahapan yang ketiga yaitu usaha solusi. Meliputi langkah mengidentifikasi solusi alternatif, mengevaluasi solusi alternatif, memilih solusi terbaik, menerapkan solusi terbaik, dan membuat tindak lanjut untuk memastikan bahwa solusi itu efektif. Nah, upaya solusi ini melibatkan pengidentifikasi. Nah, solusi ini kemudian diimplementasikan dan ditindaklanjutkan untuk memastikan bahwa masalah telah terpecahkan. Nah, ketika diterapkan pada masalah pengembangan sistem, pendekatan sistem ini disebut sebagai siklus hidup pengembangan sistem. Pendekatan sistem merupakan sebuah metodologi. Nah, metodologi adalah satu cara yang direkomendasikan dalam melakukan sesuatu. Pendekatan sistem ini metodologi dasar dalam memecahkan segala jenis masalah. SDLC adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. Nah, ada SDLC tradisional yang sering disebut sebagai pendekatan air terjun atau waterfall approach. Aktivitas ini memiliki aliran satu arah menuju ke penyelesaian proyek. Nah, tahap pekerjaan pengembangan sistem yang perlu dilakukan ada 5 langkah, yaitu perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan penggunaan. Selanjutnya itu prototyping. Prototype ini adalah salah satu dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna. Bagaimana sistem ini akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai. Proses prototype ini disebut sebagai prototyping. Ada 2 jenis-jenis prototype. Yang pertama yaitu prototype evolusioner dan prototype persyaratan. Prototipe evolusioner ini terus-menerus disempurnakan sampai memiliki seluruh fungsionalitas yang dibutuhkan pengguna dari sistem yang baru. Prototipe ini kemudian dilanjutkan produksi. Jadi satu prototipe evolusioner akan menjadi sistem aktual. Sedangkan prototipe persyaratan ini dikembangkan sebagai salah satu cara untuk mendefinisikan persyaratan-persyaratan fungsional dari sistem baru ketika pengguna tidak mampu mengungkapkan dengan jelas apa yang mereka inginkan. Nah, ada 3 langkah prototipe evolusioner, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna, membuat satu prototipe, menentukan apakah prototipe dapat diterima. Sedangkan untuk proses prototipe persyaratan yaitu membuat kode sistem baru, menguji sistem baru, menentukan apakah sistem yang baru dapat diterima, dan yang terakhir membuat sistem baru menjadi sistem produksi. Nah, ada daya tarik dari pengguna maupun pengembang mengapa menyukai prototyping. Yang pertama yaitu membaiknya komunikasi antara pengembang dan para pengguna. Yang kedua yaitu pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan. Yang ketiga yaitu pengguna memainkan peranan yang lebih aktif dalam pengembangan sistem. Lalu pengembangan dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam pengembangan sistem. Lalu yang terakhir, implementasikan menjadi jauh lebih mudah terasa, pengguna tahu apa yang diharapkan. Lalu ada juga kesulitan dari prototyping. Yang pertama yaitu terburu-buru dalam menyerahkan prototype dapat menyebabkan diambilnya jalan pintas dalam definisi masalah, evaluasi alternatif, dan dokumentasi. Nah, jalan pintas ini akan menciptakan usaha-usaha yang cepat tapi kotor. Kesulitan yang kedua yaitu pengguna dapat terlalu gembira dengan prototipe yang diberikan yang mengarah pada ekspektasi yang tidak realistis sehubungan dengan sistem produksi nantinya.
Yang ketiga itu prototype evaluationnya bisa jadi tidak terlalu efisien. Dan yang terakhir, antarmuka komputer manusia yang diberikan oleh beberapa alat prototyping tertentu memungkinkan tidak mencerminkan teknik-teknik desain yang baik. Lalu ada pengembangan aplikasi cepat, RAD. Adalah kumpulan strategi, metodologi, dan alat terintegrasi yang terdapat di dalam suatu kerangka kerja yang disebut rekayasa informasi. Nah, rekayasa informasi adalah nama yang diberikan Martin kepada keseluruhan pendekatan pengembangan sistemnya yang ia perlakukan sebagai suatu aktivitas perusahaan secara menyeluruh. Nah, ada 4 unsur penting dari RAD. Yang pertama yaitu manajemen. Nah, manajemen ini ditujukan kepada manajemen puncak yang hendaknya menjadi penguji coba yang suka melakukan hal-hal yang dengan cara yang baru, dengan cepat mempelajari bagaimana cara menggunakan metodologi-metodologi baru. Lalu unsur yang kedua yaitu orang. Nah, daripada hanya memanfaatkan satu tim untuk melakukan seluruh aktivitas SDLC, RAD menyadari bahwa efisiensi yang dapat dicapai melalui penggunaan tim khusus. Yang ketiga yaitu metodologi. Nah, metodologi dasar dari RAD ini adalah siklus hidup RAD. Yang terakhir yaitu alat-alat. Ini terutama terdiri atas bahasa-bahasa generasi keempat dan alat-alat rekayasa peranti lunak dengan bantuan komputer yang memfasilitasi prototyping dan penciptaan kode. Lalu ada pengembangan berfase. Ini merupakan satu metodologi pengembangan sistem yang dewasa ini digunakan oleh banyak perusahaan adalah kombinasi dari SDLC tradisional, prototyping, dan RAD dengan mengambil fitur-fitur yang terbaik dari masing-masing metodologi. Nah, ada tahap-tahap pengembangan berfase. Ada 6 tahap. Yang pertama yaitu investasi awal, lalu analisis, desain, penyusunan awal, kaji ulang pengguna, penyusunan akhir, dan yang terakhir tes dan penggunaan sistem. Lalu ada desain ulang proses bisnis. Nah, desain ulang proses bisnis ini merupakan proses pengerjaan ulang sistem yang biasa dicetuskan di tingkat manajemen strategis. Nah, desain ulang proses bisnis ini tidak mengubah fungsi dari suatu sistem. Ada 2 teknik dalam pengerjaan ini. Yang pertama yaitu rekayasa terbalik, yaitu menganalisa sistem yang telah ada untuk memahami sebuah sistem agar dapat melakukan perubahan. Lalu ada rekayasa ulang, yaitu merancang ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsinya. Lalu ada pemodelan proses. Nah, pemodelan proses ini pertama kali dilakukan dengan menggunakan diagram alur atau flowchart. Diagram ini mengilustrasikan aliran data melalui sistem dan program. International Organization for Standardization atau ISO menciptakan standar untuk bentuk-bentuk simbol dari diagram alur, memastikan penggunanya di seluruh dunia. Lalu muncullah diagram arus data, yaitu penyajian grafis dari sebuah sistem yang mempergunakan 4 buah simbol untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses-proses yang saling tersambung. Nah, simbol-simbol tersebut mencerminkan yang pertama yaitu unsur-unsur lingkungan, yang kedua yaitu proses, yang ketiga yaitu arus data, dan yang terakhir penyimpanan data. Nah, ada diagram arus bertingkat atau level data flow diagram. Nah, tambahan DFD yang dapat digunakan untuk menghasilkan dokumentasi dengan tingkat yang lebih ringkas dan lebih terperinci. Sebuah diagram yang mendokumentasikan sistem pada tingkat yang lebih ringkas disebut dengan diagram konteks. Sedangkan sebuah diagram yang memberikan lebih banyak detail disebut diagram nomor N. Nah, diagram konteks ini terdiri dari atas satu simbol proses tunggal yang melambangkan keseluruhan sistem. Diagram ini menunjukkan atas data yang mengarah dan keluar dari terminator. Sedangkan diagram nomor N ini mendokumentasikan satu proses pada sebuah DFD dengan tingkat detail yang lebih besar. N melambangkan nomor proses pada tingkat yang lebih tinggi dari suatu yang didokumentasikan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.